Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Indah Martati selaku dosen studi kelayakan bisnis. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai aspek-aspek di dalam proposal program wirausaha mahasiswa vokasi dengan judul Cermin Ajaib. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Rizky Fauzia, Mita Dwi Utami, dan Julieta Nanda Kinanti. Aspek-aspek di dalam proposal Cermin Ajaib. Yang pertama ada aspek lingkungan dan bisnis, yang kedua aspek organisasi dan manajemen sumber daya manusia, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek teknis dan produksi, yang kelima aspek keuangan, yang keenam aspek teknologi, dan yang ketujuh ada risiko. Materi yang pertama yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis membawa pengaruh yang begitu besar. Ruang lingkup lingkungan yang dimaksud di sini meliputi investor, pesaing, pemasok, konsumen, dan karyawan atau sumber daya manusia yang terlibat. Dengan mengetahui aspek lingkungan tersebut, kita akan mengetahui apakah lingkungan bisnis yang sudah kita tentukan sesuai dengan ide bisnis kita. Baik, yang pertama ialah pihak investor. Investor dalam usaha ini adalah Julieta Ananda Kinanti, Mita Dwi Utami, dan yang terakhir ada Rizky Fauzia. Pada usaha kami ini menggunakan modal bersama dengan jumlah 4 juta rupiah per orang, sehingga total modal usaha kami ialah 12 juta rupiah. Yang kedua ada pihak pesaing. Pihak pesaing pada bisnis kami belum ada untuk daerah Samarinda, tetapi sudah sangat banyak terdapat di daerah luar Samarinda karena harga yang jauh lebih terjangkau terdapat pada daerah Jawa. Yang ketiga, ada pihak pemasok. Pihak pemasok pada bisnis kali ini ialah dari Pulau Jawa. Kami menemukan distributor usaha cermin tersebut di daerah Jawa. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau, kami hanya memiliki satu pemasok kaca utama. Yang keempat ada pihak konsumen. Produk Cermin Ajaib ini bisa dinikmati mulai dari usia 15 tahun sampai 30 tahun. Perempuan maupun laki-laki juga dapat menggunakan produk ini. Harga produk ini ialah Rp85.000, sangat terjangkau dari pesaing yang ada. Produk ini lebih banyak digunakan oleh perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun dapat menggunakan sebagai pajangan atau hadiah kepada teman, sahabat, ataupun keluarga. Dan yang terakhir ada pihak manajemen. Pihak manajemen atau pihak yang menjalankan usaha perlu merencanakan seberapa banyak sumber daya yang diperlukan, seberapa lama waktu pelaksanaannya, dan seperti apa hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, kita akan membahas mengenai analisa SWOT. Analisa SWOT pada bisnis kita kali ini, yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, yaitu modal relatif kecil, bahan baku yang tahan lama, lokasi yang mudah dijangkau, dan yang terakhir yaitu konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update tren terkini. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan dari bisnis kita kali ini yaitu bahan baku yang tidak ada di Samarinda, serta masih belum mampu membuat produk cermin sendiri. Yang ketiga ada opportunities atau peluang dari bisnis kami. Yang pertama yaitu permintaan pasar yang terus-menerus ada. Yang kedua masih jarangnya toko yang menjual produk seperti ini. Dan yang terakhir yaitu permintaan relatif tinggi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang ancaman atau threats dari bisnis kita kali ini, yaitu harga dari supplier yang semakin mahal dan mulai banyaknya pesaing. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek manajemen. Pertama-tama kami akan membahas mengenai materi keorganisasian di dalam bisnis yang kami jalankan. Yang pertama ada Julieta Ananda Kinanti dari program studi D4 Manajemen Pemasaran dengan bidang ilmu kewirausahaan dan pemasaran. Alokasi waktunya yaitu 21 jam per minggu dengan uraian tugas, mengajukan proposal, melakukan produksi, dan juga memasarkan produk. Yang kedua ada Mita Dwi Utami dari D4 Manajemen Pemasaran dengan bidang ilmu administrasi dan pemasaran dengan alokasi waktu 21 jam per minggu dan uraian tugas yang pertama yaitu melakukan produksi, memasarkan produk, dan membuat laporan.
Yang ketiga ada Rizky Fauzia dari program studi D4 Manajemen Pemasaran dengan bidang ilmu, administrasi, desain produk dan juga produksi. Alokasi waktunya yaitu 21 jam per minggu dengan uraian tugas memproduksi produk, mengemas produk dan juga membuat laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan aspek pemasaran. Yang pertama ada aspek pasar. Di sini aspek pasar dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan usia dan berdasarkan gender. Berdasarkan usia, cermin ajaib ini bisa dinikmati oleh usia dari 15 sampai dengan 30 tahun, dan menurut gender, cermin ajaib ini bisa dinikmati oleh perempuan maupun laki-laki. Karena cermin ajaib ini berfungsi sebagai hadiah untuk kerabat, sahabat, ataupun keluarga. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada price, yang kedua ada media sosial yang sering kami gunakan, dan yang terakhir ada tester. Yang pertama price. Harga cermin ajaib ini sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp85.000. Dan yang kedua ada media sosial yang sering kita gunakan. Calon pelanggan dapat memperoleh produk cermin ajaib ini melalui sistem online, yaitu dengan menghubungi media sosial kami seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan e-commerce seperti Shopee. Dan yang terakhir ada tester. Kami memberikan tester kepada calon pelanggan kami agar harapan mereka terhadap inovasi produk kami terpenuhi, dan apabila responnya positif terhadap produk yang kami pasarkan, maka calon pelanggan tersebut mendapatkan uang positif terhadap produk kami. Saya Julieta Nandekinanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis dan produksi. Jadi sebelumnya, aspek teknis dan produksi ini adalah bagaimana cara atau proses kita dalam menciptakan suatu barang, mulai dari merencanakan, lalu menciptakan atau membuat barang tersebut sampai pada tahap siap dijual kepada konsumen. Nah, ada beberapa langkah untuk merencanakan aspek produksi. Yang pertama adalah menetapkan skala produk, yang meliputi yang pertama ada perencanaan, proses barang atau jasa pada produk. Nah, karena produk kami cermin ajaib, jadi kami melakukan beberapa perencanaan, yaitu dengan mengambil bahan baku sesuai dengan permintaan pasar, seperti ukuran kaca dan gambar yang disesuaikan dengan custom dari konsumen. Lalu kami melakukan penjualan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua ada jenis produksi atau jenis ini termasuk dalam jenis kerajinan tangan yang masuk ke dalam industri kreatif. Yang ketiga ada pelayanan. Dalam hal ini kami memberikan pelayanan terbaik pada saat pemesanan dan pengantaran produk, mulai dari memastikan apabila konsumen bertanya kepada kami, maka kami akan menjelaskan kegunaan serta keunggulan dari produk, hingga pada proses pengantaran yang menjamin bahwa barang tersebut dalam keadaan baik sampai tujuan. Selain itu, kami juga melakukan COD apabila konsumen masih berada dalam satu kota. Yang keempat ada kualitas produk. Walaupun produk kami dijual melalui online, yang artinya konsumen tidak dapat datang langsung ke toko, hal ini tidak boleh mengurangi kualitas dari produk karena bisa juga mengurangi kepercayaan dari konsumen. Lalu yang kelima ada kegunaan fitur pada produk. Jadi ada beberapa fitur dalam produk cermin ajaib, diantaranya yang pertama ada cermin, lalu ada bingkai foto, tenaga baterai, memiliki bentuk yang unik karena dapat memesan foto sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, barang-barang di dalam packagingnya tersebut terdapat satu buah cermin dan satu buah kabel USB untuk menyalakan cermin.
Jadi di dalam aspek teknis dan produksi ini juga terdapat proses persiapan dan pembuatan serta proses pengemasan. Pada proses persiapan dan pembuatan ini yang pertama ada mempersiapkan foto yang akan dipajang di dalam cermin. Lalu yang kedua mengeprint foto menggunakan kertas foto berukuran 25 x 20 cm. Yang ketiga mengeprint pengirim dan alamat penerima. Yang keempat mengeprint stiker logo usaha kami. Yang kelima merapikan sisi-sisi pada gambar. Yang keenam membuka baut pada bagian belakang cermin menggunakan obeng kecil. Yang ketujuh memberikan double tip pada foto kemudian ditembakkan ke bagian sisi belakang cermin. Yang kedelapan menutup kembali menggunakan obeng serta memastikan baut sudah terpasang dengan rapat. Lalu selanjutnya ada proses pengemasan. Jadi yang pertama proses pengemasan ini cermin dibungkus menggunakan bubble wrap dan lakban pada seluruh bagian. Setelah itu dibungkus lagi menggunakan kardus agar tidak pecah dan lakban semua sisi. Kemudian menempelkan kertas yang tertulis pengirim dan alamat dari penerima barang. Selanjutnya lakban semua bagian pada kertas dan siap dikirim. Selanjutnya ada aspek keuangan. Pertama-tama kita harus membuat perhitungan biaya produksi dan harga jual produk. Jadi biaya produksi pada bisnis kami yaitu sebesar Rp15.498.000. Selanjutnya, kita akan menghitung net profit untuk 6 bulan ke depan. Cara menghitung net profit yaitu pendapatan dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Jadi jumlah net profit kami untuk 6 bulan ke depan yaitu sebesar 3,69. Selanjutnya untuk membuat perhitungan proyeksi titik impas atau break even point, titik pengembalian investasi atau return on investment, dan periode pengembalian investasi atau payback period finansial usaha untuk 3 tahun ke depan. Yang pertama kita akan menghitung titik impas atau break even point untuk 3 tahun ke depan. Cara menghitung break even point yaitu fixed cost dibagi dengan harga unit dikurang variable cost per unit. Jadi, jumlah BOP pada bisnis yang kami jalankan untuk 3 tahun ke depan adalah 267 pieces. Jadi, kami perlu menjual 267 pieces cermin ajaib agar terjadi break even point. Pada penjualan ke 267, maka kami mulai memperoleh keuntungan. Selanjutnya, kita akan menghitung investasi selama 3 tahun ke depan atau return on investment. Cara menghitung return on investment yaitu dengan keuntungan dibagi dengan total biaya operasional. Jadi jumlah return on investment pada bisnis kami ini untuk 3 tahun ke depan yaitu sebesar 9,87. Dan yang terakhir, kita akan menghitung periode pengembalian investasi atau payback period. Cara menghitung payback period ini yaitu break even point dibagi jumlah unit yang diproduksi setiap bulannya. Jadi jumlah payback period pada bisnis kami yaitu sebesar 1,78 digenapkan menjadi 1,8 bulan. Dari perhitungan di atas bisa dilihat bisnis akan mencapai titik impasnya selama 1,8 bulan. Baik, selanjutnya ada aspek teknologi. Jadi, aspek teknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek teknologi kualitas mesin dan aspek teknologi informasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu aspek teknologi kualitas mesin. Jadi, pada aspek teknologi kualitas mesin ini menentukan keawetan dan kualitas produk yang akan dihasilkan dari mesin tersebut. Oleh karena itu, kualitas mesin dan peralatan perlu dipertimbangkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada juga. Umur ekonomis juga harus sesuai dengan keberadaan bisnis yang akan dijalankan.
Jangan sampai umur ekonomi mesin terlalu pendek sehingga habis sebelum bisnis mencapai tingkat pengembalian investasi. Teknologi yang paling maju belum tentu juga sesuai dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan teknologi juga harus mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Selain manfaat ekonomi, ada beberapa hal yang juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi. Yang pertama, kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, kesesuaian teknologi dengan bahan baku yang digunakan. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk mengembangkan teknologi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, kami hanya menggunakan alat untuk mengencangkan baut pada sisi-sisi cermin dan printer yang akan digunakan untuk mengeprint gambar pesanan dari konsumen. Baik, selanjutnya ada aspek teknologi informasi. Pada aspek teknologi informasi ini mencakup teknologi masa kini di mana cara komunikasi dan menyebarkan informasi ini tidak hanya sekedar dari mulut ke mulut atau bertemu secara langsung oleh calon konsumen. Nah, melalui teknologi informasi seperti media sosial Instagram, Facebook, TikTok, atau WhatsApp akan memudahkan produk yang kita jual lebih dikenal dan lebih luas jangkauannya. Kami sebagai penjual pun merasa dimudahkan karena bisa menjual barang tersebut pada waktu kapan saja dan tidak perlu membuka toko. Lalu dengan adanya teknologi informasi, para calon konsumen tidak perlu susah-susah untuk menemui tempat di mana barang tersebut dijual. Mereka bisa langsung mengecek ke sosial media yang sudah disediakan dimanapun dan kapanpun. Dan terlebih, sekarang itu marketplace sudah banyak digunakan, seperti contohnya Shopee dan Tokopedia. Konsumen bisa saja sekedar melihat-lihat dulu dan langsung memesan. Tidak hanya sekedar teknologi informasi yang sudah ada pada saat ini, sebuah perusahaan atau bisnis kecil pun sudah menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Mereka menciptakan atau menggunakan aplikasi premium untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Saya ambil contoh seperti aplikasi Bukukas. Jadi kalau di zaman sebelum teknologi sepesat sekarang, pembukuan itu harus melalui Bukukas secara manual. Nah, itu kan resikonya besar. Jadi seringkali ada kertas yang hilang atau berkas-berkas yang hilang. Nah, dengan adanya aplikasi Bukukas ini meminimalisir terjadinya kehilangan dokumen. Nah, perhitungan pun juga lebih signifikan seperti itu, karena kalau misalkan pakai menggunakan secara manual itu, kalau misalkan salah dapat diulang secara terus menerus. Nah, kalau misalkan menggunakan Bukukas ini, Bukukas dari aplikasi ini, kita tidak perlu mentotal secara berulang-ulang karena dia akan tertotal secara otomatis seperti itu. Materi yang terakhir dari materi kita kali ini yaitu resiko dari bisnis kami, yaitu naiknya harga bahan baku sehingga membuat tidak menentunya pemasukan kami, serta jauhnya pemasok membuat kami harus menunggu proses pengiriman barang dan dapat mengakibatkan pelanggan yang harus menunggu. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.